Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan Malam Misteri. Di kesempatan kita kali ini, saya akan menghadirkan sebuah cerita dengan judul Misteri Pesugihan Iblis Pemburu Janin. Saya ucapkan selamat mengikuti. Sore itu, cuaca tidak terlalu cerah. Aku sedang menikmati secangkir kopi di depan teras rumahku. Tidak berapa lama, datanglah istriku dan duduk di sampingku. "Mas, aku capek hidup miskin. Aku ingin seperti yang lainnya. Punya rumah, punya mobil, makan enak setiap hari," kata istriku kepadaku. Aku sendiri pun menyadari, semenjak aku menikah dengan istriku setahun yang lalu, tidak sekalipun aku pernah membahagiakan dirinya. Selalu saja kurang, dan ada yang kurang. Bahkan hutang kami menumpuk di mana-mana. "Aku juga capek, Rin," kataku kepada Rini istriku. "Tapi gimana lagi, cari pekerjaan susah, Rin," jawabku sambil merapikan kayu bakar yang baru saja aku cari. "Ya harusnya Mas berusaha," kata Rini istriku sambil bersungut-sungut. Rini terlihat geram sambil duduk membelakangiku. "Kan kamu sudah tahu sendiri, Rin, tempo hari aku sudah melamar pekerjaan, tapi tetap tak ada hasilnya," jawabku dengan lesu. "Lah terus sampai kapan Mas kita hidup miskin seperti ini? Aku nggak tahan Mas jika harus terus-terusan seperti ini," Rini berujar sambil berlalu meninggalkanku. Entahlah apa yang harus aku lakukan untuk membuat bahagia Rini. Wanita cantik yang dengan susah payah aku dapatkan, anak orang kaya yang rela meninggalkan semua kemewahan agar bisa menikah dengan diriku. Aku harus berbuat sesuatu sebelum Rini berubah pikiran dan meninggalkanku. Tekadku dalam hati. Hari sudah malam, tapi mataku belum juga mau terpejam. Aku masih memikirkan cara agar bisa terlepas dari kemiskinan yang membelengguku. "Mas, kamu kok belum tidur?" tanya istriku yang ternyata menyadari kalau aku masih terjaga. Rini beranjak bangun dan ikut duduk bersandar pada dinding bambu rumah kami. "Aku belum ngantuk, Dek," jawabku sambil menatap wajah istriku yang tetap terlihat cantik walaupun tanpa skincare. "Mas, maafkan aku ya, tadi sudah bicara kasar sama kamu," sesal istriku sambil menyandarkan kepalanya kepada bahuku. "Gak apa-apa, Dek. Aku sendiri juga sadar kalau selama ini aku belum bisa membahagiakan kamu. Tapi percayalah, aku akan tetap berusaha agar bisa membahagiakan kamu. Aku akan tetap berusaha, Dek," jawabku sambil berusaha meyakinkan Rini istriku. Tanpa tersadar, air mata menetes di pipinya Rini. Dia berkata, "Sudahlah Mas, aku selama ini bahagia kok. Kamu gak usah khawatir." Aku tahu kalau Rini berkata seperti itu hanya ingin menghiburku. Aku merasa sangat bersalah kepada Rini karena telah berbohong kepadanya. Sebenarnya seharian tadi aku keluar tidak mencari pekerjaan, tapi aku pergi ke rumahnya Pak Diyatno. Pak Diyatno ini kakak dari ayahku. Dia seorang juru kunci sebuah pemakaman, dan dia mempunyai kemampuan gaib yang sangat tinggi. Dulu dia pernah menawari aku untuk ikut pesugihan, tapi aku menolaknya karena aku merasa masih mampu untuk mencari nafkah dengan jalan halal. Namun, di saat ini aku benar-benar putus asa. Aku benar-benar menemui jalan buntu. Aku pertimbangkan saran dari Pak Diyatno yang dulu. Akhirnya aku bulatkan tekadku untuk mengikuti pesugihan yang disarankan Pak Diyatno. Pak Diyatno menyuruh aku setiap 3 bulan sekali datang ke tempatnya untuk melakukan ritual dengan sesosok iblis yang bernama Nyai Kembang. Konon Nyai Kembang ini iblis yang bisa memberikan kekayaan yang berlimpah dengan meminta tumbal janin dari bayi yang dikandung oleh wanita-wanita hamil.
Intinya, jika aku ingin kaya, maka aku harus memberikan tumbal janin dari wanita yang sedang mengandung. Aku harus memberikan tumbal setiap 3 bulan sekali. Dan ternyata benar sekali. Setelah aku mengikuti ritual memuja iblis Nyai Kembang ini, dengan sangat cepat perekonomianku menjadi membaik dan berkembang menjadi sangat pesat. Sekarang aku mempunyai 2 minimarket yang sangat besar dan sangat laris. Setiap 3 bulan sekali, aku selalu memberikan tumbal kepada Nyai Kembang. Tumbal berupa janin dari bayi-bayi yang dikandung oleh orang-orang di sekitar tempat minimarketku. Kadang aku merasa sangat bersalah sekali kepada orang-orang yang bayinya aku korbankan. Tapi aku benar-benar tidak mempunyai pilihan lain. Aku benar-benar ingin membahagiakan istriku. Untuk menebus kesalahanku, aku selalu memberi uang kepada orang-orang yang telah aku ambil bayinya. Hampir setiap hari mereka aku beri uang. Bahkan anak-anak mereka aku sekolahkan. Semua biaya kehidupan mereka sehari-hari dan biaya sekolah aku jamin. Orang-orang ini sangat berterima kasih kepadaku. Kadang ketika mereka menyanjungku dan berterima kasih, aku bukannya tersanjung, tapi aku benar-benar merasa tidak enak dan merasa bersalah karena sebenarnya aku telah mencelakai mereka. Malam ini malam bulan purnama dan bulan bersinar utuh sangat indah sekali. Aku dan Rini duduk di teras rumah menikmati indahnya bulan. "Mas?" "Iya, Dek," jawabku ketika istriku memanggilku. "Kenapa, Dek?" tanyaku. Mas, terus terang, aku merasa sangat bersyukur sekali, Mas. Dan aku sangat bangga sekali padamu. Ternyata kamu seorang pemuda yang ulet sampai akhirnya kita bisa meraih kesuksesan seperti ini," puji istriku kepadaku. Semua orang juga bisa seperti itu, Dek," jawabku merendah. Seperti biasa, jika ada orang menyanjungku, bahkan kali ini istriku yang menyanjungku, justru aku merasa sangat bersalah. Aku benar-benar telah membohonginya. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi seandainya dia tahu kalau sebenarnya aku mendapatkan kekayaan ini dari memuja iblis. Tiba-tiba istriku berdiri. "Ada apa, Dek?" tanyaku. "Aku seperti mendengar suara tangisan bayi, Mas," kata istriku sambil berjalan menuju semak-semak. Hatiku langsung merasa tidak enak mendengar ucapan istriku. Belum sempat aku menjawab ucapannya, istriku sudah menghilang di semak-semak. Aku terus memanggilnya, tapi istriku tidak kunjung menampakkan diri juga. Namun, tiba-tiba aku mendengar dia menjerit sangat keras sekali. Aku langsung berlari ke semak-semak itu dan begitu melihatku, istriku langsung berlari memelukku. Aku langsung menuntunnya masuk ke dalam rumah. "Kamu kenapa, Dek?" tanyaku. Dengan terbata-bata Rini menceritakan kalau dia baru saja menemukan bayi yang sangat lucu. Namun, ketika bayi itu dia gendong, tiba-tiba tangan bayi itu patah dan kakinya juga lepas, dan gigi bayi itu memanjang menjadi taring. Rini langsung melemparkan bayi itu dan berteriak sekeras-kerasnya memanggilku. Dan ternyata kejadian itu tidak terjadi sekali itu saja. Di hari-hari berikutnya, istriku sering mengalami hal-hal yang sangat aneh, baik itu di dalam mimpi ataupun di alam nyata. Dia sering mendapati penampakan bayi-bayi yang sangat mengerikan. Bahkan ketika mau makan pun, dia melihat di meja makan itu yang terhidang adalah bayi yang sudah busuk. Mendapati kenyataan seperti ini, aku langsung melakukan ritual untuk bertemu dengan Nyai Kembang. Semua permasalahanku aku ceritakan. Kenapa istriku yang tidak tahu apa-apa harus mendapatkan teror seperti itu? Dengan entengnya Nyai Kembang menjawab sambil tertawa. "Itu sudah menjadi resikomu, resiko orang-orang yang serakah." Aku pun tidak terima. "Bukankah aku selalu memberikan tumbal dan kamu tidak pernah memberitahukan resiko seperti itu? Kamu berkata kalau aku memberikan tumbal, kamu akan memberikan kekayaan. Tapi kamu tidak pernah berkata kalau istriku akan mendapatkan teror seperti itu," kataku sambil meluapkan kemarahanku kepada Nyai Kembang. Kembali, Nyai Kembang tertawa panjang. Dia berkata sambil melotot tajam kepadaku, "Kamu itu tidak punya pilihan. Kamu itu sudah menjadi budakku. Terserah aku memperlakukan kamu. Dan istrimu itu sudah menjadi hakku. Kamu tidak bisa lepas dari takdirmu."
Mendengar hal itu, aku langsung tidak bisa menahan emosi. Baiklah kalau begitu, mulai sekarang aku berhenti. Aku tidak akan menjadi budakmu lagi. Aku tidak ingin kekayaan darimu. Kembali Nyai Kembang tertawa panjang. Kamu sudah masuk dalam ritual pesugihan ini, maka kamu tidak bisa mundur. Jika kamu sampai mundur dan berhenti, maka nyawamu yang akan menjadi jaminannya. Silahkan kamu berhenti, maka nyawamu juga akan berhenti. Kalau tidak percaya, cobalah. Bahkan bukan hanya nyawamu, semua kekayaan yang sudah kamu peroleh akan lenyap dalam sekejap. Mendengar hal itu, aku langsung menerjang Nyai Kembang untuk memukulnya. Aku benar-benar tidak bisa menahan emosi. Aku merasa benar-benar sudah ditipu. Dan begitu pukulanku membentur tubuhnya, aku seperti memukul sebuah batu yang sangat keras. Tanganku sampai terkilir dan merasakan sakit yang luar biasa. Nyai Kembang langsung menjabak rambutku dan berkata, "Kamu itu tidak ada apa-apanya. Kamu itu hanya budak. Kamu tidak punya kemampuan apa-apa untuk melawanku. Sekarang cuma ada dua pilihan. Kamu berhenti tapi nyawamu melayang, atau tetap lanjutkan ritual ini." Kemudian Nyai Kembang melepaskan jabakannya dan menghilang dengan tertawa yang sangat panjang. Sampai di rumah, Rini sangat terkejut melihat kondisiku yang acak-acakan. Apalagi melihat tanganku yang membiru terkilir setelah memukul Nyai Kembang. "Kamu kenapa, Mas?" tanya istriku sangat kaget melihat kondisiku. "Ah, tidak apa-apa, Dek. Ini tadi cuma jatuh." "Makanya hati-hati, Mas," jawab istriku. "Sebaiknya kamu mandi dulu, Mas, dan istirahatlah. Nanti aku panggilkan dokter." "Iya, Dek," jawabku sambil pergi ke kamar mandi. Di tengah malam, tiba-tiba aku mendengar Rini menjerit sangat keras. Aku pun langsung mengguncang-guncang tubuhnya agar terbangun dari tidurnya. "Ada apa, Dek? Bangun, bangun, Dek, ada apa?" tanya aku setengah berteriak. Kembali Rini menceritakan kalau dia baru saja bermimpi bertemu dengan sosok wanita yang sangat menyeramkan. Wanita itu membawa bayi-bayi yang sudah membusuk. "Mas, aku sudah tidak kuat lagi, Mas, dengan teror-teror seperti ini. Ada apa sih, Mas, sebenarnya ini?" Aku hanya bisa terdiam mendengar apa yang diucapkan Rini. Sejenak aku menghela napas panjang dan membaringkan tubuhku di atas bantal. Tanpa terasa air mataku menetes di pipiku. Melihat hal itu Rini sangat heran. "Mas, kamu nangis ya?" Secara refleks aku langsung menghapus air mataku. "Ah, enggak, Dek, enggak. Ini cuma kelilipan," kata aku beralasan. Padahal aku memang benar-benar menangis. Niat hatiku ingin membahagiakan istriku. Ternyata pesugihan ini justru membuatnya menderita. Aku benar-benar sangat menyesal, tapi nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya aku mengambil sebuah keputusan. Apapun yang terjadi, aku akan berhenti dari ritual pesugihan ini. Tidak peduli aku akan kehilangan kekayaan, bahkan aku tidak peduli kalau nyawaku akan hilang. Yang penting Rini terbebas dari teror-teror ini. Akhirnya aku menceritakan semuanya kepada Rini tentang semua ritual pesugihanku yang diperantarai Pak Deyatno. Bahkan tumbal-tumbal yang aku korbankan, semuanya aku ceritakan. Mendengar semua itu Rini benar-benar sangat marah dan kecewa. Dia menamparku dengan sangat keras. Dan aku sama sekali tidak menghindarinya karena aku memang pantas untuk ditampar. Bahkan Rini meminta untuk bercerai denganku. Mendengar Rini meminta bercerai denganku, aku hanya terdiam. Kemudian aku berkata, "Kita bercerai atau tidak, itu sudah tidak ada gunanya." "Maksudmu apa, Mas?" tanya istriku. "Karena sebentar lagi nyawaku akan dicabut oleh Nyai Kembang. Aku sudah berniat berhenti dari ritual pesugihan ini. Dan jika berhenti dari ritual ini, resikonya adalah Nyai Kembang akan mengambil nyawaku dan semua kekayaanku. Tapi aku tidak peduli. Yang penting kamu bisa terbebas dari teror-teror ini, Rini." Mendengar hal itu, Rini menutup mulutnya. Dia sangat terkejut. Sejenak dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah apa arti gelengan itu. Dan sejak saat itu Rini benar-benar sudah tidak mau bicara lagi denganku. Dia sangat kecewa. Dan hari ini adalah waktu di mana aku harus mempersembahkan tumbal kepada Nyai Kembang. Tapi aku sengaja tidak mempersembahkan tumbal itu. Aku benar-benar berniat berhenti dari ritual pesugihan ini, meskipun aku harus kehilangan nyawaku. Dan seandainya hari ini aku benar-benar harus meninggalkan dunia ini, aku sudah pasrah. Aku rasakan angin berhembus semakin kencang. Beberapa saat kemudian,
Aku mendengar suara tawa yang sangat aku kenal. Suara tawa yang sangat mengerikan dari Nyai Kembang. Meskipun Nyai Kembang tertawa, tapi dari sorot matanya terlihat dia sangat marah sekali. Oh, ternyata kamu benar-benar ingin berkhianat. Kamu benar-benar sudah tidak takut kehilangan nyawamu ya. Aku tidak menjawab kata-kata dari Nyai Kembang itu. Aku benar-benar sudah pasrah. Baiklah, jika itu maumu sekarang, bersiaplah. Nyai Kembang kemudian duduk bersila dan dari mulutnya menjulur lidah yang sangat panjang. Aku merasakan tiba-tiba tubuhku sangat panas sekali. Aku benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Namun di saat itu juga, aku seperti mendengar suara teriakan istriku. Mas, minggir mas. Refleks aku langsung menengok ke belakang dan aku lihat istriku berlari sambil membawa sebotol air. Dan air itu langsung disiramkan ke tubuhnya Nyai Kembang yang sedang duduk bersila. Nyai Kembang langsung menjerit kesakitan begitu air dari botol yang dibawa istriku itu mengguyur kepalanya. Aku lihat tubuhnya meleleh dan mengeluarkan asap. Dan dia menjerit sangat keras sekali. Nyai Kembang benar-benar lenyap untuk selama-lamanya. Aku hanya bisa terdiam menatap istriku yang perlahan-lahan menghampiriku. Mas, aku tidak ingin kehilanganmu, mas. Aku hanya ingin melihatmu bertobat. Semoga di kesempatan kedua ini, kamu bisa benar-benar bertobat, mas. Aku langsung menghampiri istriku dan aku peluk erat-erat dia. Ya Rini, mas janji. Mas berjanji akan mencari nafkah dengan halal. Mas berjanji akan membahagiakanmu dengan rezeki yang halal, Rini. Sampai di rumah, aku bertanya kepada istriku. Bagaimana dia bisa membawa air yang bisa menghancurkan Nyai Kembang? Ternyata, diam-diam istriku pergi ke rumahnya Pak Diyatno dan dia mengungkapkan semua permasalahannya. Dan akhirnya Pak Diyatno memberitahu kelemahan Nyai Kembang, yaitu air dari 7 sumber yang dicampur dengan darah haid istri dari budaknya, yaitu Rini itu sendiri. Yang dimaksud air 7 sumber di sini adalah air yang berasal dari 7 sumur yang berbeda. Aku benar-benar tidak menyangka, aku sampai-sampai menepuk jidatku. Kok tidak kepikiran harus meminta tolong kepada Pak Diyatno yang tahu segala hal tentang hal gaib? Kenapa justru malah istriku yang punya inisiatif mencari kelemahan Nyai Kembang? Aku benar-benar sangat malu. Aku benar-benar terlalu pasrah tidak mempunyai daya juang seperti istriku. Dan memang benar, semenjak aku berhenti melakukan ritual memuja Nyai Kembang, perekonomianku benar-benar hancur. Kedua minimarketku berturut-turut mengalami kebakaran. Begitu juga rumah mewahku juga mengalami kebakaran. Dan yang lebih mengherankan lagi, entah apa sebabnya, entah apa karena pengaruh ritualnya Nyai Kembang sebelumnya atau memang sebenarnya itu benar-benar terjadi. Ternyata semua sertifikat kedua minimarketku dan rumah mewahku itu ternyata semuanya sertifikat palsu. Dan ketika para ahli waris menuntut haknya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar kehilangan semua hartaku. Namun aku tidak berputus asa, karena aku sudah mengetahui bahwa itu adalah konsekuensi dari semua perbuatanku. Intinya, aku tetap bertekad akan mencari rezeki dengan jalan yang halal. Dan tanpa aku sangka-sangka, ternyata orang-orang yang selama ini menjadi korban pesugihanku dan mereka yang selama ini aku jamin hidupnya berikut anak-anaknya, mereka sangat prihatin dengan nasibku. Bahkan banyak anak-anak mereka yang aku sekolahkan sekarang sudah menjadi orang-orang yang sukses. Mereka-mereka ini patungan dan berusaha membelikan aku sebuah tempat untuk mencari nafkah. Aku tidak bisa membayangkan kalau seandainya mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sepertinya lebih baik mereka tidak tahu. Karena mungkin ini salah satu jalan agar aku bisa mencari rezeki yang halal. Dan alhamdulillah tidak selang berapa lama aku sudah bisa memperbaiki perekonomianku. Dan kami sekarang sudah mempunyai seorang anak yang lucu. Walau harta kami tidak sebanyak yang dulu, dan walaupun kami tidak sekaya yang dulu, tapi aku benar-benar merasakan kebahagiaan dengan harta halal yang aku rasa sudah lebih dari cukup saat ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.